Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jihad tanpa zikir dan zikir tanpa jihad, yang lebih afdal adalah zikir tanpa jihad. Dan ketika dipadukan zikir dan jihad, inilah amalan yang paling mulia. Namun seorang yang berjihad hanya sekedar mau hebat saja kelihatannya, jago-jagoan melawan musuh, tapi lalai dalam berzikir kepada Allah, itu tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Bahkan kadang celaan ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang sebagian orang tidak sempat berjihad fisabilillah karena alasan-alasan tertentu, karena uzur-uzur tertentu. Namun dengan zikirnya, maka dia mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih besar. Dialah ibadah yang paling utama. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengatakan, apakah kalian mau aku kabarkan tentang amalan yang lebih baik daripada menginfakkan az-zahab wal wariq, berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih afdal daripada berjihad, di mana dalam jihad entah kalian memenggal leher musuh-musuh kalian atau musuh kalian yang berhasil memenggal leher kalian, lalu kalian mendapatkan syahid. Tapi ada amalan yang lebih afdal daripada itu semuanya. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi kita mengatakan, zikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir kepada Allah ini, dia amalan yang diperintahkan dengan sebanyak-banyaknya. Dia amalan yang tidak boleh dikerjakan sekadarnya saja. Makanya dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, bahkan dalam firman-firman Allah ketika disebutkan tentang zikir, selalu saja diiringi dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai sekalian orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan Allah mengatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir, mereka-mereka itulah yang akan disiapkan baginya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang munafik, Allah tidak mengatakan bahwa orang munafik adalah orang yang tidak pernah berzikir. Tapi Allah mengatakan orang munafik adalah orang yang berzikir, namun sedikit zikirnya. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena itu, zikir kita yang kita lakukan, namun dengan jumlah yang kecil, tidak banyak, jarang kita berzikir, itu belum mengeluarkan kita dari sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara kekhususan zikir, ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan zikir? Zikir itu banyak jenisnya. Namun di antara zikir-zikir yang paling pokok adalah ucapan subhanallah. Ya, di antara zikir yang paling terkenal subhanallah, tasbih, walhamdulillah, hamdalah, wa takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Ya, ada juga hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Pada hadis kita ini kita akan membahas tentang masalah tasbih. Nabi kita SAW mengatakan kalimatani, ada dua kalimat. Dua kalimat ini, kata beliau, khafifatani 'alal lisan. Dia ringan di lisan. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa apa yang menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya begitu besar, lalu amalannya begitu ringan. Karena amalan zikir, ya, walaupun dia harus lahir dari hati kita yang paling dalam dan juga memerlukan pembuktian dari seluruh anggota tubuh kita, tapi yang paling besar tugasnya dalam berzikir adalah lisan ini. Dan lisan atau lidah kita ini adalah
satu anggota tubuh yang paling lunak, yang paling mudah untuk digerakkan, dan yang paling mudah untuk beraktivitas. Maka tidak ada sebenarnya alasan bagi seorang yang malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun persoalannya bukan persoalan tidak bisa menggerakkan lisannya, tapi persoalannya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita kadang melihat sekian banyak orang berbicara dengan pembicaraan yang sangat-sangat banyak, tidak pernah berhenti ya omongannya, tidak pernah berhenti diskusinya. Namun diskusi, omongan, cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya dan tidak jelas arah pembicaraannya. Tidak ada zikir kepada Allah di sana. Padahal seandainya kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khafifatan, dia ringan sebenarnya. Alal lisan, pada lisan kita. Dan tentunya selain lisan, anggota tubuh yang diharapkan untuk diaktifkan juga pada saat kita berzikir adalah bibir kita. Ya, dan ini di antara hikmah kenapa Allah mengatakan ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Balad, Allah bersumpah, Allah mengatakan walisana wasyafatain, dan lisan demi lisan dan demi kedua bibir itu. Ya, sebagai isyarat bahwa di antara amalan kita ketika kita melakukan amalan yang Allah cintai berupa zikir, maka seharusnya kita gerakkan lisan kita dan kedua bibir kita. Dan dalam hadis Bukhari tentang hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wa ana 'inda 'abdi, dan saya di sisi hambaku, dan saya bersama dengan hambaku, ma taharrakat bihi syafatah, selama dia menggerakkan dua bibirnya. Ya, jadi dalam zikir itu seharusnya kita selain lisan tapi bibir juga digerakkan. Karena itu tidak boleh ya seorang zikir lalu tidak bergerak bibirnya, tidak dia tahu apakah dia berzikir atau tidak. Karena tanpa menggerakkan bibir ya itu terkesan dia hanya berzikir dalam hati. Dan itu dalam hati kadang dibolehkan, namun hukum asal seharusnya digerakkan juga selain lisan kita, kedua bibir kita. Tentu saja selama tidak yang terlalu dengan cara yang bisa mengganggu orang lain, mengganggu kehusyuan orang lain, dan mungkin bisa ya membuat orang lain tidak konsentrasi ya ketika ada orang yang kadang zikir yang dengan suara yang keras lalu bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hadis ini dikatakan khafifatani 'alal lisan. Dan ini syarat bahwa kalimat-kalimat ini kadang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia memiliki pahala yang sangat besar di hari kiamat kelak. Dan ini salah satu makna dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Kadang seorang hamba berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkannya yang ringan tersebut adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bala, yang dia tidak terlalu memperhitungkannya. Dalam artian dia tidak menyangka kalimat-kalimat yang ringan ini, kalimat-kalimat yang mudah disampaikan, itu ternyata yarfa'uhu Allahu biha indahu yaumal qiyamah. Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat-kalimat yang ringan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.